Mari kita melihat Alkitab kita kembali di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sidang jemaat, di dalam perikop ini kalau kita perhatikan ayat 12 itu berbicara tentang perkataan. Dan sebagai ayat penutup yang akan kita bahas, ayat 17 dan 18 itu berbicara tentang kuasa doa yang luar biasa. Berarti kebiasaan kita berkata-kata juga mempengaruhi akan besarnya kuasa doa kita. Dan ayat 12 mengatakan bahwa janganlah kita itu suka bersumpah. Ya. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Berarti kita ini orang yang bisa dipercaya. Ya. Orang kalau selalu memakai atau menekankan, selalu ditekankan dengan kata sumpah setiap perkataan kita, setiap janji kita, maka itu menandakan bahwa ucapan kita biasanya tidak bisa dipercaya. Ya. Sehingga perlu ditambah kata sumpah supaya orang yang mendengarnya bisa percaya. Itu pun belum tentu juga bisa dipercaya. Ya, karena kadang bahkan kita sampai dalam kategori latah. Ya, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu ayat ini sangat luar biasa. Bahkan dikatakan yang terutama, berarti ini sangat penting. Tetapi yang terutama, ini sangat penting perkataan kita. Saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Bahkan kita sebagai orang Kristen memang tidak perlu bersumpah. Karena apa? Karena kita ini mewakili Allah sendiri. Ingat, kehidupan kita orang percaya adalah mewakili Allah, membawa Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu bersumpah demi bumi, demi surga dan sebagainya. Karena kita ini mewakili Allah sendiri. Tentunya kita juga tidak perlu berkata demi Allah. Ya. Karena kita sudah mewakili Allah sendiri. Setiap perkataan kita itu sepertinya Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui kita. Ya. Dan di sini ditekankan
Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kita harus terbiasa dengan gaya hidup jujur. Ya, gaya hidup jujur dan tidak perlu berputar-putar kalau berbicara. Ya. Jadi di sini sangat sederhana, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak perlu muter dulu, ya. Dan perkataan kembali sangat penting karena di dalam kitab Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ketika kita suka menggemakan kematian, maka kita akan mengalami kematian. Ketika kita suka menggemakan kesembuhan, kesehatan, maka kita akan mengalami kesembuhan dan kesehatan. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan perkataan, bahkan di dalam kitab Yakobus yang berbicara membahas tentang lidah, di dalam Yakobus 3 ayat 2 mengatakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, dikatakan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sederhananya adalah seluruh tubuh kita ini sebenarnya dikendalikan oleh perkataan kita. Kalau perkataan kita mengatakan tubuh kita sehat, maka tubuh yang dikendalikan oleh perkataan kita akan menjadi sehat. Tetapi kalau perkataan kita sudah mengendalikan tubuh kita dan mengatakan coraan masuk angin reh. Maka kemudian kita akan mulai merasa tidak enak badan kita dan tidak lama kemudian kita akan tiduran. Dan tidak lama kemudian kita akan menjadi sakit. Lihat bahwa tubuh kita dikendalikan oleh lidah kita. Bahkan banyak masalah demi masalah yang kita alami itu sebenarnya diawali oleh perkataan kita. Coba bahkan orang Kristen sendiri pun jarang yang bisa percaya bahwa hidup kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Selalu yang saya sering dengar bahkan dari perkataan orang Kristen, bahkan dari pendeta, mereka mengatakan hidup kita seperti roda yang berputar. Padahal Alkitab mengatakan hidup kita seperti kehidupan fajar, cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Berarti semakin terang, semakin terang, semakin terang. Banyak orang percaya bahkan tidak percaya bahwa kehidupan kita akan selalu berhasil. Kita lebih suka mengatakan ya namanya hidup, kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal. Sehingga itu juga yang akan kita alami. Karena tubuh kita, kehidupan kita semuanya dikendalikan, diawali oleh perkataan. Jadi ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Artinya bahwa banyak orang tidak menjadi sempurna, kembali tidak menjadi sempurna karena perkataan. Orang akan menjadi sempurna dalam pekerjaannya, sempurna di dalam kesehatannya, sempurna dalam keluarganya, diawali dan dikendalikan oleh perkataan. Oleh karena itu, kembali Yakobus 5 ayat 12 tadi mengatakan, ayo belajar. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau memang berhasil ya berhasil. Bukan kadang berhasil, kadang gagal. Kalau memang diberkati, ya diberkati. Bukan kadang diberkati, kadang dihukum. Tidak. Belajar iya dan selalu ya. Tidak
Dan selalu tidak, jelas di sini. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Paling sederhana apa sih yang sama? Yaitu dalam perkataan. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Kita berkata-kata, maka itu yang terjadi atas kehidupan kita. Ya. Betapa pentingnya perkataan kita, tetapi seringkali kita menganggap perkataan itu tidak penting. Padahal perkataan juga akan mencerminkan kehidupan kita. Kalau kata-kata kita tidak ya di atas ya, tidak di atas tidak, maka kita akan dicap oleh orang sebagai pembohong. Ya. Dan itu berarti kata-kata kita tidak bisa dipercaya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Coba kita lihat sebentar di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ketika Elia berdoa dan mengatakan kepada Ahab bahwa akan turun hujan. 1 Raja-Raja 18 di sini dikatakan begini, ayat yang ke-41 mulai. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi ayat 41 itu Elia mendengar di dalam roh bahwa sudah ada bunyi hujan di dalam alam roh. Kenapa saya katakan dia dalam alam roh? Karena Ahab tidak dengar. Ya. Kalau itu di alam nyata berarti Elia, Ahab tahu, semuanya tahu bahwa akan hujan. Ini ternyata hanya Elia yang tahu, berarti Elia tahu di dalam alam roh bahwa hujan akan segera datang. Nah, kemudian Elia berdoa. Ayat 43, setelah berdoa, Elia mengatakan begini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Anda perhatikan ayat 43. Banyak pendeta mengatakan Elia berdoa 7 kali. Tetapi perhatikan sungguh-sungguh ayat 43. Tidak dikatakan Elia berdoa. Elia hanya berkata. Ketika bujangnya turun dan dikatakan tidak ada apa-apa Tuhan. Coba naik lagi. Tidak dikatakan Elia berdoa lagi dan kemudian berkata kepada bujangnya lagi untuk naik. Sampai 7 kali ketika bujangnya turun menyampaikan tidak ada tanda apa-apa. Elia langsung katakan naik lagi, lihat. Kita sudah membahas tentang berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Elia pun seperti itu, dia mendengar di dalam alam roh. Dia sudah berdoa, tetapi tidak ada tanda-tanda. Di dalam doanya dia yakin, dia sudah mendengar, dia berdoa dan yakin hujan akan segera datang, tetapi tidak ada tanda. Apakah Elia akan berpegang teguh pada pengakuan imannya atau tidak? Itu tergantung Elia. Seandainya Elia mengatakan begini, oh iya mungkin saya salah dengar. Oh iya namanya doa, Tuhan kadang jawab, Tuhan kadang tolak. Kalau Elia sampai berpikiran seperti itu dan mengucapkannya kepada bujangnya, maka tidak akan ada hujan. Tetapi Elia berpegang teguh pada perkataan imannya. Lihat lagi ke atas. Lihat lagi ke atas.
Lihat lagi ke atas. Dan ketika ada tanda, awan hanya setelapak tangan. Perhatikan, hanya setelapak tangan. Bagaimana bisa itu akan membuktikan bahwa itu adalah mujizat hujan yang sangat besar, yang sangat lebat. Kalau bukan karena keyakinan imannya begitu teguh. Bahwa seseorang yang suka pelin-pelan, Anda jelas walaupun ditambah, tapi aku sungguh beriman. Tapi kata-katanya terus berubah, Anda tahu bahwa orang itu tidak beriman. Oleh karena itu mari kita lihat bahwa betapa pentingnya berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Elia berpegang teguh pada pengakuan imannya. Akan turun hujan. Akan turun hujan. Dan Elia tidak meremehkan tanda yang hanya segenggam itu. Yang sangat kecil, tetapi itu tanda. Ketika kita mempercayai awal dari pekerjaan Tuhan, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Tetapi bayangkan kembali, walaupun ada tanda awan yang kecil itu. Dan kalau Elia katakan, kok hanya segenggam, kok hanya setelapak tangan. Maka hujan pun akan batal. Walaupun kita hanya membahas ya di atas ya, tidak di atas tidak. Perhatikan, kata ya kita begitu pentingnya. Kata tidak kita begitu pentingnya. Sehingga Panglima di Kapernaum pun mengatakan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja, bujangku pasti sembuh. Asal Yesus katakan sembuh dan Yesus tidak tergoyahkan. Tapi kalau tidak sembuh, terima ya nasib ya. Yesus tidak tambahi seperti itu. Tetapi kebanyakan kita kan seperti itu kan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Panglima di Kapernaum itu mengetahui dengan jelas akan kuasa perkataan. Sehingga dia berani katakan sepatah kata saja, maka bujangku akan sembuh. Sidang jemaat, betapa pentingnya perkataan kita, apalagi kita sudah lahir baru, apalagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apalagi kita memperkatakan firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa itu yang harus terjadi, bukan moga-moga. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Jika percaya, katakan percaya, dan buktikan dengan tindakanmu bahwa engkau percaya, engkau tidak tergoyahkan, engkau tidak pelin-pelan, engkau tidak berubah. Maka engkau akan melihat hasil dari perkataan percayamu itu. Kembali kepada pembahasan kita di dalam kitab Yakobus. Kita sudah bahas hal ini tentang perkataan. Walaupun sepatah kata, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Artinya bahwa respon kita harus tepat. Tanpa respon yang tepat, tidak ada mujizat. Tanpa respon yang tepat, maka kehidupan kita menderita. Tanpa respon yang tepat, maka banyak masalah demi masalah yang akan kita alami. Kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Perhatikan, kenapa di sini dikatakan kalau menderita berdoa? Karena ini menderita, ini berbicara tentang masalah-masalah kehidupan. Jangan selalu setiap menghadapi masalah kehidupan, ujian kehidupan, kemudian datang kepada hamba Tuhan, cari hamba Tuhan.
Ya. Ingat, saya tidak berbicara penyakit, nanti penyakit lain lagi. Masalah-masalah kehidupan Anda sudah diperlengkapi. Dikatakan Anda diperlengkapi oleh firman Tuhan. Praktekkan itu ketika Anda menderita, mengalami masalah atau menghadapi ujian demi ujian. Praktekkan firman Tuhan itu. Maka Anda akan keluar dari penderitaan Anda. Banyak orang Kristen ketika menghadapi ujian dalam kehidupan, yang dikejar selalu adalah hamba Tuhan. Yang dikejar adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipikir wow diurapi sekali berdoa cespleng. Dan kemudian akibatnya banyak orang Kristen menjadi kecewa, banyak orang Kristen menjadi penggosip. Apa hamba Tuhan itu doanya tidak manjur. Loh, padahal bukan soal manjur tidak manjurnya. Ini adalah tindakan kita yang tidak tepat dalam meresponi keadaan yang kita alami. Kita dipersiapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bukan didoakan untuk lebih daripada pemenang, bukan. Kita dipersiapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bagaimana dipersiapkannya? Anda diberi firman, Anda diajar firman, kita belajar firman. Kita berdoa, mempunyai kehidupan saat teduh. Ini dipersiapkan untuk menjadi lebih pemenang dari pemenang. Sehingga ketika penderitaan datang, dikatakan, baiklah engkau berdoa. Baiklah engkau perkatakan imanmu itu kepada masalahmu itu. Engkau akan muncul sebagai pemenang. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bukan hamba Tuhan yang berdoa. Ia berdoa. Apakah salah untuk meminta bantuan doa kepada saudara seiman, kepada hamba Tuhan? Tidak salah. Tetapi ingat, kewajiban yang utama adalah kita sendiri yang harus berdoa. Kita kan sering melihat minta didoakan tapi sendirinya tidak punya kehidupan doa, tidak berdoa, hanya mengandalkan orang lain. Ini loh yang saya tidak izinkan. Ya, jangan salah mengerti pada saya. Berarti apa gunanya pendeta? Apa gunanya gembala? Ya, bukan seperti itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah kehidupan kita yang setiap hari membangun iman kita di dalam doa dan firman, sehingga pada waktu penderitaan datang, kita tahu mengatasi sendiri, kita siap untuk mengatasi, dan kita akan muncul sebagai pemenang. Ya. Nah, kebanyakan hal ini tidak dimiliki oleh banyak anak Tuhan. Kita mempunyai orang-orang Kristen begitu banyak, tetapi orang-orang Kristen yang tidak berdaya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jangan pakai muka sedih terus supaya dibelas kasihani. Ya. Lebih baik kita dikira, baik kenyataan ataupun bukan, dikira orang yang diberkati. Ya kan? Daripada dikira orang yang selalu mempunyai masalah, yang selalu hidup dalam penderitaan. Jangan. Di sini respon kita harus tepat. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Berikan kesaksian yang tepat. Kalau Anda bergembira, kalau engkau diberkati, baiklah engkau menyanyi. Sehingga orang akan berkata, ada apa kamu kok nyanyi? Kok kelihatannya senang? Oh iya, saya diberkati, saya dapat ini, saya ngalami ini, saya ngalami ini. Kan menjadi bahan untuk kesaksian. Tapi kalau muka kita sedih, apalagi sudah dapat banyak uang, takut dipinjemi, pasang muka sedih. Ya, jangan, tunjukkan. Masalah minjem itu urusan nanti kan. Mau ditolak atau enggak kan terserah kita kan. Jangan terintimidasi dengan takut dicap sebagai orang yang pelit. Jangan. Anda mempunyai hikmat Allah. Apakah mau memberi atau memberi pinjaman atau menolak untuk dipinjami, Anda punya hikmat.
Jangan merasa bersalah. Ya. Anda mempunyai hikmat, Anda mempunyai kebenaran. Anda tahu kebenaran dan Anda harus bertindak berdasarkan kebenaran. Jangan takut dicap sebagai orang pelit. Jangan takut dicap sebagai orang jahat dan sebagainya dan sebagainya. Hidup kita bukan menurut perkataan orang lain. Hidup kita adalah ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Atau ini berbicara tentang gembala, staf penggembalaan, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jangan remehkan pengurapan minyak, ya, karena ini jelas, ini aturan dalam berjemaat, ya, ini aturan dalam berjemaat. Jikalau ada jemaat yang sakit, hendaklah dia panggil penatua supaya penatua itu mendoakan dan mengoleskan dengan minyak. Jadi minyak urapan itu bukan untuk semua orang, itu untuk jemaat. Untuk orang percaya. Kalau bukan orang percaya, jangan berdoa pakai minyak. Karena nanti dikira ini adalah jimat. Seperti kalau ke dukun, Anda dapat air diludahi dulu kemudian suruh minum. Ya. Kan mirip kan? Kalau orang bukan orang percaya, mereka tidak ngerti loh. Kalau kita pakai minyak, mereka pikir ini jimat seperti kalau datang ke dukun. Tetapi kalau untuk orang percaya, ingat orang percaya pun jangan berpikir minyaknya yang berkuasa. Ini hanya juga ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa Roh Kudus bekerja. Karena minyak melambangkan Roh Kudus sendiri. Jadi itu untuk menambah iman kita. Wow, saya diurapi. Dan iman kita akan bekerja. Ya. Jadi ingat, kalau bukan orang Kristen tidak boleh diurapi dengan minyak. Karena banyak kalau di kota-kota besar, hampir semua jemaat itu punya minyak urapan. Ya. Tidak salah, kalau memang tidak punya iman, kalau saya harus dibantu minyak Pak supaya saya diurapi, saya merasa diurapi. Silahkan, tetapi jangan dipakai untuk orang yang belum lahir baru, yang tidak mengerti akan hal ini. Bahkan untuk orang Kristen kalau tidak mengerti akan pemakaian minyak ini, maka mereka beranggapan minyak ini adalah jimat, seperti jimat. Ya. Jadi kita mengerti bahwa ini adalah aturan-aturan yang dijalankan di gereja supaya kuasa Tuhan dimanifestasikan. Itu loh sederhananya. Ya. Dan lucunya ini aturan yang sudah ditetapkan. Banyak hamba Tuhan kemudian mengatakan, tidak apa-apa, tidak ada minyak, tidak masalah pakai air. Lo kan jadi dukun lantas. Ya. Lo ada loh hamba-hamba Tuhan yang seperti itu kan. Tidak ada minyak, tidak apa-apa. Pakai air aja kemudian didoakan airnya. Loh, itu sudah perdukunan. Tetapi kalau minyak urapan ini jelas aturannya. Firman Tuhannya jelas. Jangan diganti sendiri. Ya. Jangan diganti sendiri. Perjamuan kudus, roti, oh itu kan Timur Tengah. Kalau di sini pakai keripik aja Pak Yusa, keripik tangguk. Wah, jangan. Tapi perhatikan, ada hamba-hamba Tuhan yang ngajarkan seperti itu walaupun bukan kerupuk tangguk ya. Tetapi ada yang ngajarkan seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Ini sudah aturan gereja. Ya. Ini sudah baku, tidak perlu diganti. Ya.
Jadi jelas di sini ada aturan-aturan gereja yang kita harus taati sungguh-sungguh. Dan doa yang lahir dari iman dikatakan akan menyelamatkan orang sakit itu. Perhatikan bahwa bukan minyaknya, tetapi iman yang mendoakan, iman yang didoakan. Ingat, iman yang mendoakan, iman yang didoakan. Kenapa kalau sakit kita itu butuh memanggil penatua atau gembala atau hamba Tuhan yang lain? Karena kebanyakan ketika kita sakit, apalagi tidak kunjung sembuh, apalagi parah, jujur, bahkan saya pun ngalami, iman kita kadang down atau hancur ketika kita sakit. Sehingga kita butuh orang lain untuk memperkuat iman kita. Istilahnya untuk mencas iman kita. Sehingga ketika iman dari pendoa dan iman dari yang didoakan ini ketemu, maka inilah yang akan menghasilkan kesembuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Kan tidak mungkin kan di sini berbicara doa yang lahir dari iman, imannya dari pendoanya. Tidak. Ini iman dari dua-duanya ini loh. Pendoa dan yang didoakan. Kalau yang didoakan tidak beriman, ya, maka mujizat pun, kesembuhan pun tidak akan terjadi. Kalau yang mendoakan juga tidak percaya, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Oleh karena itu prinsip saya adalah selama orang itu masih hidup, sekritis apapun tanggung jawab kita adalah mendoakan supaya sembuh iman kita. Jangan kita mendoakan mulut kita mengatakan sudah sembuh, percaya sembuh, tapi kepada anggota keluarga mengatakan siap-siap ya, tidak akan lama ini. Jangan. Walaupun Anda merasa tidak akan lama, lebih baik tidak usah dikasih tahu. Sudah doakan, doakan, harapkan mujizat, harapkan kesembuhan. Kuatkan keluarganya untuk menerima kesembuhan. Kalau sudah dipanggil Tuhan, ya sudah, berarti tugas kita sudah selesai. Tidak usah di sini, wah aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tapi siap-siap ya, tabahkan hatimu. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, saya rasa kok akan dipanggil Tuhan. Jangan seperti itu. Sidang jemaat, kalau Anda menghadapi masalah yang sama seperti ini, saya mau tekankan. Selama orang itu masih hidup, maka saya mau katakan, seandainya pun Tuhan akan panggil, dengan doa iman kita, Tuhan bisa kasih perpanjangan waktu. Itu yang harus saya tekankan. Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ini berbicara penyakit yang sangat parah. Kata membangunkan berarti sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur kan. Tetapi ketika doa yang lahir dari iman dipanjatkan. Bahkan separah apapun orang yang sakit itu. Orang sakit itu akan bangun dari tempat tidur. Orang itu akan disembuhkan. Jadi miliki iman dan berpegang teguhlah pada pengakuan iman kita. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ada penyakit-penyakit yang memang karena dosa yang kita lakukan,
Tuhan sudah larang untuk jangan lakukan, tetapi kita maksa lakukan. Sehingga pada akhirnya kita rentan pada serangan roh, sakit penyakit, dan kita menjadi sakit. Dan di sini dikatakan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Kalau akarnya adalah dosa dan dosanya diampuni, dihapuskan, berarti penyakitnya pun akan menjadi sembuh. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam satu peristiwa dia menyembuhkan orang sakit. Dan dia katakan, pergilah kau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Berarti ada penyakit yang disebabkan karena kita melakukan dan hidup di dalam dosa. Itu membutuhkan pertobatan kita. Ya, itu membutuhkan pertobatan kita. Itu membutuhkan karunia pengetahuan dari hamba Tuhan juga yang mendoakan. Kadangkala Tuhan akan ingatkan melalui hamba Tuhan ini. Oh, kamu melakukan ini, ya melakukan ini. Dan kalau kita mau terima, maka kita akan disembuhkan. Seringkali orang sakit itu hanya mau sembuh tetapi tidak mau bertobat. Ya. Kalau ditegur, mereka tidak akan mau lagi dilayani pendeta ini. Kemudian akan mengatakan memangnya hanya satu pendeta. Saya bisa panggil pendeta yang lain. Maka penyakitnya tidak akan sembuh. Ya. Bahkan ayo kita berpikir begini. Seandainya penyakitnya sembuh, dosanya tidak diampuni, tidak diakui dan tidak diampuni, ya. Bukankah akan kumat lagi? Akarnya dulu. Orang kalau sakit kanker, mau diobati bagaimanapun kalau akarnya tidak dicabut, tidak dimusnahkan, kanker itu akan kumat lagi. Ya. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini hanya bisa dilakukan oleh jemaat yang sudah hidup dalam firman, yang rendah hati. Mengaku dosa. Kalau kita salah kepada saudara seiman, kita mengakui kesalahan kita. Jangan tengkar. Jangan tersinggung. Mengakui. Kemudian dikatakan saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kalau yang satu salah, yang satu disalahi dan tidak mengaku salah, maka tidak mungkin terjadi saling mendoakan. Yang terjadi saling mengutuk, ya, saling membenci. Kenapa kita harus mudah untuk mengaku dosa supaya juga mudah untuk saling mendoakan? Ya. Selama kita tidak mengakui kesalahan kita, maka kita tidak bisa saling mendoakan. Anda mau dipaksa bagaimanapun untuk mengucapkan kata-kata berkat untuk orang yang kita benci, saya mau katakan antara perkataan dan hati tidak akan sama. Dan iman bekerja kalau hati percaya, mulut mengaku. Itu baru iman. Ya. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan bersalah kepada orang lain. Kalau bersalah, sebisa mungkin atau secepatnya mengakui kesalahan. Ya. Jangan menghindar. Kebanyakan orang kalau ada masalah atau salah, mereka itu menghindari orang itu. Sehingga kesalahan ini akan terus. Anda bisa bayangkan luka yang tidak diobati. Seringkali kita berpikir bahwa luka yang kita alami adalah luka goresan saja. Iya, kalau goresannya bukan besi berkarat. Ya.
Iya kalau tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita diabetes, kena goresan, bagaimana? Dan tidak diobati. Seringkali ketika kita terluka atau kita melukai, kita menghindar, berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan, waktu akan membuat kita lupa. Padahal kalau kita disuruh mengampuni, kita itu selalu membela diri dengan mengatakan begini, saya ampuni tapi lupakan tidak bisa. Saya ingat. Ingat ini, kita bukan lupa tetapi disuruh Tuhan melupakan, aktif. Ketika ini muncul, enggak saya tidak mau. Ketika muncul lagi ingatan ini, kita yang tolak. Karena di sini kita disuruh melupakan, bukan lupa. Kalau lupa nanti Anda harus mengharapkan penyakit Alzheimer. Ya, Anda bisa lupa. Tetapi melupakan itu inisiatif kita. Kadang akan muncul lagi tetapi kita harus tolak itu. Itu yang disebut melupakan. Ya. Jadi seringkali orang Kristen tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena ada luka yang tidak disembuhkan. Tetapi mereka menghindar. Mereka menjauh. Tidak minta ampun, tidak mengampuni. Tidak ada orang yang masuk surga dengan hati yang benci, yang tersinggung. Seringkali fokus kita adalah perzinahan. Padahal kalau orang berzina, itu biasanya langsung tahu. Ya kan? Tuh saya jatuh dalam dosa. Ya. Dan orang itu akan ngaku. Ngaku di hadapan Tuhan. Minta ampun. Tetapi kalau orang sakit hati. Aku kok sakit hati? Jarang. Ya. Mau diingat pun, enggak. Orang saya enggak salah. Loh siapa kita yang mengatakan kita enggak salah? Ya kan? Kalau kita sudah merasa kita tidak salah, tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika orang selalu mengatakan saya tidak salah, orang lain yang salah, itu orang sombong. Dan orang sombong dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita meremehkan dosa yang membuat kita tidak pernah bertobat dan berpikir surga masih bagian dari kita? Kalau Anda nipu, ketika Anda sudah nipu, Anda pasti tahu kok Anda berbuat dosa. Tapi kalau Anda disakiti dan Anda sakit hati, Anda selalu membenarkan diri. Kebanyakan itu yang dilakukan. Dan kita tidak akan minta ampun. Kita tidak akan mengakui salah. Dan tidak ada pengampunan dari Tuhan. Itu yang repotnya. Ya. Saya mau katakan. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa pelacur-pelacur pun nantinya lebih mudah masuk surga. Kenapa? Karena berbuat salah. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan orang-orang yang pemarah nantinya akan masuk surga. Orang-orang yang dendam, yang kepahitan nantinya akan masuk surga. Alkitab selalu mengatakan orang yang kepahitan, yang kecewa, yang sakit hati tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bukankah ini dosa yang remeh menurut manusia? Pezina, wah dosa yang sangat berat. Mau berat mau remeh, yang diperlukan adalah pengakuan dosa kita. Dan di sini dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kalau memang kita marah kepada seseorang, Anda tidak bisa mengatakan, alah orang itu tidak sadar kok kalau saya marah, biarlah saya nanti yang ngaku dosa ke Tuhan, tapi tidak perlu ngaku ke orang itu. Tidak bisa. Karena Alkitab di sini mengatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu, mengaku salahmu, itu loh. Ya. Karena dipikir kalau hanya salah pengertian kuno acaca colok ya kan. Tokar colok ya.
Itu kita pikir enggak perlulah saling ngaku, nanti selesai dengan sendiri. Tidak bisa. Ada orang yang sangat peka. Yang bahkan saya mau katakan, bahkan guyon, kata tajam sedikit, orang lain mungkin bisa terima. Belum tentu loh orang yang lain bisa terima. Ya. Oleh karena itu kita harus membangun kebiasaan untuk saling mengaku salah, untuk saling memaafkan, mengampuni. Supaya kita dengan mudah juga saling mendoakan. Saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bahwa dengan saling mengampuni dan saling mendoakan, tubuh kita yang sakit akan sembuh, tubuh kita yang sehat akan selalu sehat. Anda bisa bayangkan Anda mangkel kepada seseorang, marah kepada seseorang atau kepada banyak orang, dan Anda tidak bisa tidur. Dan setelah 3 hari, 5 hari tidak bisa tidur, Anda darah tinggi. Dan kalau darah tinggi ini terus darah tinggi, Anda akan stroke. Bukankah kita akan sakit? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dikatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Paling mudah doa orang yang benar. Ingat saya mau tekankan doa orang yang benar. Bukan doanya benar. Ya, karena ketika kita memang hidup benar di hadapan Tuhan. Doa kita itu sangat sederhana. Ya, sangat pendek doanya. Kecuali penyembahan, kecuali ucapan syukur. Ya, tetapi dalam meminta tidak perlu panjang-panjang. Ya. Kalau mau minta uang 1 juta ya sudah minta Tuhan aku perlu uang 1 juta Tuhan. Tidak perlu muter dulu ya. Tuhan seandainya ada 10 orang yang memberi aku. Ya 100.000 Tuhan, hari Senin 100.000. Aku perlunya hari Minggu Tuhan. Mohon kasih karuniamu Tuhan. Setiap hari 100.000. Hari terakhir Tuhan 300.000. Klop Tuhan. Tidak perlu terlalu panjang seperti itu dalam berdoa. Ya, langsung aja Tuhan aku butuh 1 juta dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana bisa dijawab? Sebelum kita butuh kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau akrab yang mau nolak itu sukar. Apalagi kalau akrab sama Tuhan. Tuhan pun tidak mungkin nolak. Yang jadi masalah kan kita tidak akrab, kita tidak kenal, ujuk-ujuk minta 1 juta. Ya. Nah doa orang yang benar, ingat kita orang benar. Kita sudah disucikan, Yesus mati bagi kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin kita sudah tahu kita lahir baru. Semua dosa kita dihapuskan. Kita dibenarkan. Dan kalau sudah dibenarkan, saya mau katakan begini, ayo berdoa dengan yakin. Maka Anda akan mengalami kuasa doa yang sangat besar itu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Biasakan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga ketika berdoa pun Anda akan punya keyakinan. Memang ini yang saya minta, ini yang saya perlukan dan pasti Tuhan jawab. Ya. Supaya besar, sangat besar kuasanya doa kita. Ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia berdoa, kita berdoa. Elia sama dengan kita sama dengan Elia. Elia berdoa, kita berdoa. Hasilnya tentunya sama.
Tetapi kalau kita sudah berpandangan begini, ya kita beda lah. Kita ini kan hanya jemaat biasa. Kita tidak punya jam doa khusus. Elia kan hamba Tuhan. Elia nabi. Beda. Kalau Anda sudah berkata beda, maka hasil doanya juga beda. Kalau Elia dijawab Tuhan, maka kita tidak dijawab Tuhan. Tetapi kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sederhananya Elia sama dengan kita. Ya. Oh gampang Pak kalau Elia sama dengan kita. Kalau kita sama dengan Elia, ini agak beda. Ya. Maksudnya beda, hati kita ini loh yang menuduh kita. Ya. Kita sama dengan Elia. Ya. Kalau kita mengatakan Yesus sama dengan kita manusia kan. Tapi coba kita sama dengan Yesus. Kok merasa ada yang tidak enak gitu loh Pak. Ya. Jadi kita harus membiasakan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa. Kita manusia biasa. Ya juga kan. Kita manusia biasa berarti sama. Elia sama dengan kita sama dengan Elia. Sama-sama manusia. Tidak usah biasanya lah. Sama-sama manusia, jelas kan? Sama-sama manusia. Ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang membedakan ini, Elia sungguh-sungguh berdoa, seringkali kita tidak sungguh-sungguh dalam doa. Kalau kita memang manusia biasa, sama Elia manusia biasa, Elia sungguh-sungguh berdoa, kita juga sungguh-sungguh berdoa, maka hasilnya pasti sama. Dan pada akhirnya di sini dikatakan sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, kita yakin bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan, perkataan kita mempunyai kuasa untuk menentukan kita sempurna atau tidak, untuk menguasai tubuh kita sepenuhnya, itu tergantung dari perkataan kita. Kemudian perkataan kita juga di dalam doa, bukan hanya menguasai tubuh kita, tetapi menguasai dan menentukan keadaan di sekeliling kita. Elia berdoa dan hujan tidak turun. Elia berdoa dan hujan turun. Awalnya adalah kita harus melatih diri kita sungguh-sungguh dalam perkataan yang menentukan tubuh kita, keadaan kita. Tetapi kemudian diperluas perkataan dalam doa kita, menentukan keadaan yang akan kita alami. Bukan kita ditentukan oleh keadaan, tetapi perkataan kita di dalam doa kita, di dalam perkataan iman kita juga akan menentukan lingkungan di sekeliling kita. Tuhan memberkati.